Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023. Di sini saya akan melanjutkan kisahnya Nurul ya teman-teman. Yang saat ini sudah sampai di episode ketiga. Dan seperti biasa di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Sesuai rencana awalnya tadi, Nurul pun kemudian beranjak ke arah dapur untuk mengambil minuman untuk melepas dahaga dan rasa capeknya setelah menyelesaikan tugas dan pekerjaannya sebagai pembantu. Namun ketika dirinya berjalan melewati ruang tamu, sebuah suara teriakan datang dari arah samping rumah, di mana tempat tersebut adalah kamar pengantin Bu Susan dan Pak Primus. Karena merasa khawatir, Nurul pun langsung bergegas berlari menghampiri arah suara. Nurul takut kalau terjadi apa-apa dengan Bu Susan dan dia harus menolongnya. Akan tetapi ketika jaraknya tidak terlalu jauh, Nurul menghentikan langkahnya. Seketika saat dia menangkap sebuah suara orang lain di sana. Terdengar suara seorang pria yang berbicara, dan pembicaraan tersebut tidak dimengerti sama sekali oleh Nurul. Karena merasa penasaran, Nurul pun dengan sangat hati-hati semakin memperlambat langkahnya, mencoba semakin mendekat ke arah kamar tersebut. Dan ketika Nurul hampir sampai di sana, dirinya mendapati kalau pintu kamar tersebut ternyata tidak tertutup sama sekali, menampakkan adegan yang seharusnya tidak dilihat oleh Nurul maupun orang lain. Jantung Nurul berdegup sangat kencang ketika dia semakin mendekat. Adegan yang sangatlah buruk tersebut semakin jelas terpampang di hadapannya. Apalagi fakta bahwa saat ini ternyata orang yang melakukan adegan tersebut adalah majikan barunya sendiri, yaitu Bu Susan. Dan dia tengah berada di atas ranjang bersama seorang pemuda yang tidak dikenal oleh Nurul dan baru pertama kali dilihatnya, membuat dia jadi bingung apa yang harus dia lakukan saat ini.
Seluruh saraf dan akal sehatnya memberitahu dia untuk segera pergi dari sana. Namun entah kenapa badannya kaku dan tak dapat bergerak. Bibirnya termangu dan matanya tertuju kepada barang pemuda yang tengah keluar masuk dengan gagahnya. Nurul menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha membuang pikiran kotornya sendiri. Menjauhkan matanya yang tampaknya mulai punya keinginan tersendiri untuk tetap melihat adegan penuh dosa yang ada di hadapannya. Sesaat Nurul memutar badannya, mencoba pergi dari sana sebelum segala macam bentuk iblis mulai mengambil alih hatinya. Tapi sebuah dorongan besar membuatnya kembali berbalik dan menyaksikan kembali adegan senonoh nyonya majikannya dengan seorang pemuda tak dikenal itu. Nurul meneguk ludahnya sendiri, merasakan wajahnya menjadi panas seketika saat dia kembali melihat barang pria lain selain suaminya sendiri. Apalagi ukurannya yang membuat Nurul mau tak mau membandingkannya dengan milik Haris, suaminya. Dan Nurul tahu kalau benda tersebutlah yang membuat seorang Bu Susan sampai bersuara nikmat tiada henti. Jeritan tertahan Bu Susan disertai deru nafasnya yang terengah-engah memenuhi ruangan kamar. Dan baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya cukup sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.